warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat datang di video kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai cara mudah input hasil pengukuran balita melalui CGC terpadu oleh kader Posyandu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menambahkan balita baru, kemudian cara mengedit hasil pengukuran balita apabila terdapat kesalahan, dan juga cara melihat status gizi dari balita yang telah diinput di masing-masing posyandu. Nah, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yaitu cara menambahkan balita baru pada CGC terpadu. Balita baru perlu kita tambahkan terlebih dahulu identitasnya pada CGC terpadu agar dapat kita inputkan hasil pengukurannya. Langkah pertama yaitu setelah login menggunakan username dan password yang telah dibagikan oleh Puskesmas, kita klik tanda garis 3 di pojok kiri atas yang berwarna biru. Kemudian kita klik MPPGBM. Selanjutnya, kita klik lagi tanda garis 3 di pojok kiri atas seperti tadi. Kemudian kita klik pada menu entry, kemudian balita dan kita pilih tambah balita. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian kita isikan sesuai di masing-masing kolom yang tersedia. Yang pertama yaitu anak keberapa. Sebagai contoh, kita isikan anak pertama. Kemudian kita isikan tanggal lahirnya sama seperti pada saat kita menginput hasil pengukuran. Tanggalnya di sini kita isi dengan format tanggal, strip bulan, kemudian strip tahun. Sebagai contoh adalah balita yang lahir pada tanggal 12 September tahun 2020. Jenis kelaminnya laki-laki, kemudian kita isikan juga nomor KK-nya, setelah itu NIK-nya. Apabila balita tersebut belum memiliki NIK, kita dapat mengisikannya dengan cara mengeklik checklist pada bagian bawah kolom NIK ya. Sebagai contoh, balita ini belum memiliki NIK, maka klik tanda centang. Otomatis akan terisi NIK balita. Pada saat balita tersebut nantinya sudah memiliki NIK, maka kita dapat edit NIK-nya dengan NIK yang baru. Kemudian tuliskan nama balitanya. Di sini sebagai contoh kita klik nama balitanya yaitu balita percobaan. Berat badan lahirnya juga kita isikan, begitu juga dengan panjang badan lahir. Kemudian kita isikan juga apakah balita tersebut memiliki buku KIA, apakah balita tersebut mendapatkan IMD atau inisiasi menyusu dini. Kemudian kita klik nama orang tuanya. Di sini sebagai contoh orang tua percobaan. Kemudian NIK orang tuanya, nomor handphonenya juga kita isikan untuk provinsi, kemudian kabupaten, kota, dan kecamatan serta puskesmas pembina sudah dengan otomatis terisi ya. Kemudian kita isikan desa atau kelurahan serta posyandu pembinanya sesuai dengan posyandu masing-masing. Nah, pada saat mengeklik posyandu pembina, kita tunggu sebentar sampai pilihannya muncul. Tahap ini memang membutuhkan sedikit waktu ya. Kita tunggu sampai dengan pilihan posyandunya muncul. Kemudian muncul pilihan posyandunya, kita pilih posyandu sesuai tempat masing-masing ya. Kemudian kita isikan alamatnya sesuai dengan desa masing-masing. Kemudian juga kita isikan RT RW-nya. Setelah itu
Kita pastikan lagi bahwa semua kolom sudah terisi. Selanjutnya kita klik simpan. Dan pertanyaan seperti apakah Anda yakin akan menyimpan data? Kita klik saja oke. Nah, kemudian akan muncul lagi pertanyaan, data berhasil dimasukkan, kita klik lagi, oke. Setelah muncul pertanyaan seperti itu, maka itu artinya adalah data identitas balita baru sudah berhasil masuk ke dalam si-gizi terpadu. Maka kita bisa langsung menginputkan hasil pengukurannya seperti berat badan dan tinggi badannya ke dalam si-gizi terpadu. Setelah berhasil dimasukkan, maka nama balita yang baru saja kita input identitasnya akan muncul pada baris paling atas. Nah, seperti ini sudah bisa kita lihat bahwa yang kita inputkan tadi yaitu balita percobaan sudah muncul ke dalam si-gizi terpadu. Itu tadi cara menginput data balita baru. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami ya. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mengedit data balita yang salah. Data yang salah ini bisa berupa data identitas balitanya seperti nama balita, NIK balita, nama orang tua, alamat, dan lain-lain. Ataupun bisa juga untuk mengedit hasil pengukurannya seperti berat badan, tinggi badan, maupun tanggal pengukurannya. Langsung saja ya, yang pertama yaitu cara mengedit data identitas balita yang salah. Kita ambil contoh balita percobaan, akan kita edit identitasnya. Langkah yang dilakukan sama seperti pada saat kita menambahkan hasil pengukuran balita, yaitu pada kolom pencarian kita cari nama balita yang akan kita edit, kemudian setelah muncul nama balita yang akan kita edit, kemudian kita geser layar handphone kita ke sebelah kanan sampai muncul tanda pensil berwarna biru. Kita ambil contoh yang akan kita edit ini adalah balita percobaan ya. Kita geser sampai menemukan tanda panah berwarna biru, kemudian kita klik. Misalnya kita edit bahwa balita percobaan itu tadi adalah yang betul anak yang kedua. Nah, bisa juga disesuaikan bagian yang mana yang mau diedit, apakah itu tanggal lahirnya, atau jenis kelamin, nomor kakak, dan seterusnya. Setelah balita tersebut selesai kita editkan, kemudian kita klik simpan dan akan muncul pertanyaan apakah Anda yakin akan menyimpan data. Langsung saja kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan data berhasil diupdate. Kita klik saja OK. Selanjutnya setelah kita klik OK akan muncul tampilan seperti berikut ini. Itu artinya adalah data identitas balita yang tadi kita edit sudah berhasil diedit. Untuk selanjutnya adalah bagaimana caranya mengedit hasil pengukuran balita. Kalau tadi adalah identitasnya yang kita edit, kemudian sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengedit hasil pengukurannya, misalnya dari berat badan ataupun tinggi badan maupun tanggal pengukurannya yang telah kita input terdapat kesalahan, maka dapat kita edit menjadi berat badan ataupun tinggi badan yang benar. Caranya adalah pada balita yang akan kita edit, kita geser layar handphone kita ke sebelah kanan sampai kita menemukan tanda plus yang berwarna orange, kemudian kita klik saja tanda tersebut. Nah, setelah itu
pada bulan di mana kita ingin mengedit hasil pengukurannya, kita geser kembali layar handphone kita ke sebelah kanan. Misalnya kita ambil contoh, data yang akan kita edit adalah data pengukuran bulan September, yaitu pada tanggal 12 September tahun 2020. Kita geser ke sebelah kanan sampai kita menemukan tanda pensil berwarna biru. Kemudian kita klik saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita editkan data di mana kita ingin merubah datanya. Yang benar adalah 2,9 kilo. Kemudian kita edit lagi data mana yang ingin kita edit. Setelah selesai, maka langsung saja kita klik simpan dan akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin akan menyimpan data? Kita klik OK. Kemudian akan muncul pernyataan bahwa data sudah berhasil diupdate. Kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa berat badan yang tadi kita edit sudah berhasil dimasukkan ya. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kita akan belajar bagaimana cara melihat status gizi dari balita yang telah terinput. Setelah selesai dilakukan penginputan data balita pada suatu posyandu, dapat kita tarik data balita status gizi dari masing-masing posyandu berdasarkan kategori umur maupun kategori status gizinya pada suatu bulan tertentu. Cara melihat daftar status gizinya yaitu pertama-tama setelah login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh puskesmas, kita klik tanda garis 3 pada bagian kiri atas. Selanjutnya kita klik EPPGBM, kemudian kita klik lagi tanda garis 3 pada bagian kiri atas. Selanjutnya kita klik bagian laporan. Setelah itu kita klik anak, kemudian kita klik lagi daftar status gizi. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, serta puskesmas sudah otomatis terisi ya. Kemudian untuk kolom desa kita pilih sesuai dengan desa masing-masing di mana kita ingin melihat status gizinya. Sebagai contoh, kita pilih desanya, kemudian kita pilihkan posyandu di mana kita akan melihat status gizi dari balita yang ingin kita lihat status gizinya. Nah, kemudian kita pilih posyandunya, kemudian untuk status gizinya misalnya kita ingin melihat gizi buruk ataupun stunted-nya ya. Nah, kita ambil contoh stunted, kemudian yang ingin kita lihat misalnya bulan September. Kemudian setelah apa yang kita inginkan untuk kita cari sudah kita isikan, kita klik cari data. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita scroll saja ke bawah. Nah, untuk posyandu tersebut pada bulan September 2022 terdapat 2 balita yang stunted. Seperti itu caranya untuk melihat daftar status gizi dari masing-masing posyandu pada bulan tertentu ya. Nah, demikian tadi cara melihat status gizi pada kategori umur, pada kategori status gizi tertentu pada suatu bulan. Download semua anak dalam daftar dapat kita lakukan dengan mengeklik tanda export Excel seperti yang tertera pada gambar, kemudian kita klik download. Maka data status gizi pada suatu posyandu atau pada suatu desa tertentu sudah terdownload ke dalam handphone kita dalam format Microsoft Excel.
Nah, demikian tadi cara menginput data identitas balita baru, cara mengedit data identitas balita dan data pengukuran balita, serta cara melihat status gizi balita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.